Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-624. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika mereka memasuki padukuhannya, maka Rudito menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin menghirup udara padukuhannya sebanyak-banyaknya. Udara yang serasa lebih segar dari udara di sepanjang perjalanannya, apalagi di lereng Gunung Merapi yang telah memberikan pengalaman-pengalaman baru di dalam hidupnya. Ketika kuda-kuda mereka telah melintas di sepanjang jalan yang langsung menuju ke regol halamannya, maka rasa-rasanya Rudito ingin berpacu lebih cepat lagi agar ia segera dapat sampai di rumahnya dan bertemu dengan ibunya yang telah menunggunya sedemikian lama. Seperti yang diduga oleh Kiwaskita, maka kegelisahan istrinya hampir tidak tertahankan lagi. Kepergian Kiwaskita yang sudah cukup lama itu, rasa-rasanya telah menghilangkan harapannya. Karena itu, ketika Kiwaskita pulang membawa anaknya, jantung Nyiwaskita serasa akan pecah oleh kegembiraan yang meledak. Anaknya yang sudah disangkanya hilang itu, tiba-tiba kini kembali kepadanya. Ketika Nyiwaskita mendengar derap kuda memasuki halaman rumahnya, dengan tergesa-gesa ia berlari-lari keluar, seolah-olah ada firasat padanya bahwa yang datang itu adalah anaknya yang hilang. Ternyata firasat itu benar, yang datang adalah Kiwaskita yang membawa Rudito. Dengan berlari-lari ia menyongsong anaknya. Demikian Rudito meloncat turun dari kuda, maka anak laki-laki yang sudah menjadi dewasa itu dipeluknya dengan air mata yang meleleh di pipinya yang mulai dibayangi oleh garis-garis umur. Rasa-rasanya mata Rudito pun menjadi panas, tetapi ia justru mencoba tersenyum sambil berkata, "Maaf ibu, barangkali aku telah membuat ibu gelisah." "Aku hampir mati karena hatiku yang pedih, Rudito," berkata ibunya. "Seharusnya ibu tidak usah terlalu memikirkan aku." "Itu adalah pikiran anak-anak, tetapi tidak dapat terjadi pada seorang ibu. Seorang ibu yang telah melahirkanmu dengan mempertaruhkan nyawanya. Hei, kau tahu bahwa seorang ibu melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya? Seseorang yang bertempur di medan perang dianggap sebagai pejuang-pejuang yang pantas mendapat kehormatan tertinggi karena ia telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Nah, apa katamu tentang seorang ibu?" Rudito memandang ibunya sejenak, lalu sambil tersenyum ia berkata, "Seorang ibu adalah seorang pahlawan yang menjadi perantara hadirnya seseorang di muka bumi ini, ibu. Dan ibu adalah salah seorang dari pahlawan itu." "Oh," Nyiwaskita memeluk anaknya semakin erat. "Tetapi seharusnya ibu tidak usah mencemaskan aku. Aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk pada suatu saat kembali lagi kepada ibu." "Tetapi jika kau gagal?" desis ibunya.
Rudito tersenyum sambil memandang ayahnya. Ia berkata, "Ada yang kurang ibu pahami. Yang akan berlaku tetap akan berlaku. Apapun yang kita usahakan, namun keputusan terakhir tidak ada pada kekuasaan kita. Apalagi tentang nasib seseorang ibu. Keselamatan kita masing-masing ada di tangan Yang Maha Kuasa. Kepadanya kita harus pasrah diri." Oh, Perlahan-lahan anaknya itu dilepaskan. Sambil menatap wajahnya yang di mata ibunya masih tetap kekanak-kanakan, ia berkata perlahan-lahan, anakku, aku tidak dapat melepaskan diri dari perasaan cemas itu. Seandainya aku dapat memahami kata-katamu tentang nasib yang tergores sepanjang keharusan akan terjadi dalam jalur hidupmu. Namun aku ingin kau tetap berada di dekatku. Kau adalah milikku yang paling berharga. Rudito masih akan menjawab, tetapi ayahnya telah mendahuluinya. "Nyai, biarlah kami membasuh kaki, naik ke rumah dan minum minuman hangat," Oh, desis Nyi Waskita. silakanlah Kakang. Ki Waskita pun kemudian pergi ke jambangan di sudut rumahnya untuk membasuh kakinya. Kemudian Rudito pun berbuat serupa sebelum ia mengikuti ayahnya masuk ke dalam rumahnya. Nyi Waskita nampak menjadi lebih cerah. Betapapun juga ia kurang memahami jalan pikiran anaknya. Ia memang melihat kelainan pada anaknya itu. Sejak ia belum meninggalkan rumahnya, dan agaknya ia masih belum dapat mengerti perubahan apakah yang telah terjadi di dalam diri anaknya itu. Tetapi menghadapi ibunya, ternyata Rudito bersikap lain. Ia masih selalu menahan diri jika rasa-rasanya ada sesuatu yang sudah tergerak di hatinya. Agaknya ia masih berusaha untuk tidak memberikan kesan yang kurang baik pada pertemuannya dengan ibunya setelah beberapa lama berpisah, dan bahkan seolah-olah ibunya telah merasa kehilangan. Aku sudah menyiapkan beberapa orang untuk mencarimu. Berkata ibunya. Aku menjadi semakin cemas karena justru ayahmu tidak segera kembali bersamamu. "Beberapa orang?" bertanya Rudito. Iya, aku menyewa orang-orang yang paling disegani di padukuhan ini. Aku menyanggupi untuk memberikan upah yang sepadan jika mereka berhasil menemukan kau dalam keadaan apapun juga. Aku menyuruh mereka bersiap-siap jika akhir bulan ini mendekati saat perkawinan Swandaru tiba, kau masih belum diketemukan, maka mereka akan berangkat mencarimu, nak. Rudito menarik nafas panjang, tetapi sebelum ia menjawab, ayahnya lah yang mendahuluinya, justru sambil tersenyum. "Siapa sajakah yang akan kau upah untuk mencari Rudito?" Jeliteng dan 4 orang yang akan ditunjuknya. Ki Waskita mengangguk-angguk, tetapi ia tidak segera menjawab. Sejenak ia membayangkan seorang laki-laki yang kulitnya kehitam-hitaman, berkumis tebal dan berdahi sempit. Di padukuhan itu, ia memang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya. Tetapi jika ada suatu saat ia bertemu dengan orang-orang yang berada di Tambak-Wedi, atau sebut saja Kiai Rogo Tunggal, maka Jeliteng akan menyesal bahwa ia telah menerima tawaran itu. "Untunglah bahwa semuanya belum terlanjur," berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Sementara itu, di dapur pembantu-pembantu Nyai Waskita sibuk menyiapkan minuman dan makan bagi Ki Waskita dan Rudito. Namun dalam pada itu,
Mereka pun tidak habis-habisnya memperbincangkan kehadiran anak satu-satunya, Ki Waskita dan Nyai Waskita yang sudah sekian lama meninggalkan rumahnya. Setelah minum seteguk minuman panas, Ki Waskita pun segera pergi ke biliknya untuk melepaskan baju dan ikat kepalanya. Rasanya badannya menjadi tebal oleh debu yang melekat. Karena itu, maka ia pun kemudian segera pergi ke Pakiwan untuk mandi. Demikianlah suasana rumah itu pun rasa-rasanya telah menjadi hidup kembali. Nyai Waskita menjadi sibuk untuk menyediakan apa saja yang dapat menyenangkan hati anaknya. Sementara anaknya pun kemudian mandi pula setelah Ki Waskita. "Nyai," berkata Ki Waskita kemudian kepada istrinya, "sekarang kau harus bersikap lain terhadap Rudito. Ia kini telah benar-benar menjadi dewasa. Ia tidak perlu kau layani, seperti pada masa kanak-kanaknya." Nyai Waskita termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, Apa maksudmu, Kakang? "Berlakulah seperti kau memperlakukan seorang anak muda yang sudah dewasa." Aku tidak mengerti, Kakang. Aku bersikap seperti biasa terhadap anakku. "Nyai," suara Ki Waskita menjadi datar, "aku tahu dan mengerti bahwa Rudito adalah satu-satunya anak kita. Karena itu, aku dan terlebih-lebih kau ibunya sering memanjakannya. Kita seolah-olah masih saja melayani seorang anak yang baru tumbuh menjadi remaja." Apa salahnya, Kakang? Ia adalah satu-satunya anak kita. Jawab Nyi Waskita. Dan bukankah sudah sewajarnya jika aku ibunya sekali-sekali menunggui ia makan, menyendok nasi ke dalam mangkuknya, dan menyelimutinya jika ia tidur? "Memang Nyai, itu adalah wajar sekali. Tetapi Rudito sekarang tidak menghendakinya lagi. Kau harus mengerti bahwa ada perubahan di dalam dirinya. Jika dahulu ia merajuk jika kau tidak menungguinya makan, dan kadang-kadang kau masih harus menungguinya di pembaringannya sambil memijit kakinya, maka sekarang ia minta diperlakukan lain." Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, Kakang. "Sekarang, kau harus membiarkannya berbuat sesuatu dengan keinginannya. Kau memang seharusnya menungguinya makan, tetapi biarkan ia menentukan sendiri apakah yang akan dimakannya di antara segala macam yang kau hidangkan. Biarlah ia di malam hari masuk sendiri ke dalam biliknya dan menutup pintu dari dalam." Aku tidak sampai hati membiarkan ia berbuat semuanya untuk dirinya sendiri. Bahkan biarlah ia menimba air dan mengisi jambangan, mencuci pakaiannya sendiri jika itu dikehendaki. Ia benar-benar ingin menjadi dewasa, lahir dan batin. Nyai Waskita menjadi bingung. Ia tidak mengerti maksud suaminya. Sejak dahulu ia sering menunjukkan sifat-sifat yang aneh. Kadang-kadang Ki Waskita menghendaki Rudito berbuat jauh lebih banyak dari yang dikehendakinya. Ki Waskita sering melarangnya berbuat sesuatu untuk anaknya, bahkan kadang-kadang menunjukkan sikap yang keras. Dan kini baru saja anak itu kembali, Ki Waskita sudah bersikap asing atas anaknya. Kakang, Berkata Nyai Waskita kemudian, agaknya kau masih marah kepada anakmu, tetapi sebaiknya kau tidak bersikap terlalu keras terhadapnya. Ia tentu akan lari lagi dari rumah ini jika ia melihat wajahmu yang buram menghadapinya, dan apalagi jika ia tahu bahwa kau melarang aku berbuat sesuatu untuknya.
ia akan bertambah kecewa, Kakang. Bukankah kita masih harus membujuknya agar ia tidak lagi ingin pergi dari rumah ini? Pendapatmu keliru, Nyai. Ia menjadi jemu dengan keadaannya sendiri. Di beberapa tempat yang lain, ketika ia mulai bergaul dan melihat-lihat suasana yang lain dari rumah ini, ia mulai mengerti bahwa cara hidupnya adalah aneh. Sampai ia menginjak usia remaja, ia tidak pernah mengerti apakah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Baru kemudian ia mengenal dirinya sendiri setelah ia melihat beberapa perbandingan. Di rumah ini ia selalu dimanjakan. Semua keinginannya tidak pernah gagal. Semua perintahnya dilakukan dengan tertib. Jika kau melarangnya berbuat sesuatu, ia tinggal mempergunakan senjata pamungkasnya, merengek. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi agaknya ia kini telah berubah. Ia adalah seorang laki-laki, bahkan seorang laki-laki yang memiliki kelebihan sifat ruhaniyah dari laki-laki yang manapun juga yang pernah kita kenal." Kau menghendaki terlampau banyak dari anak kita. Berkata Nyai Waskita. Biarlah ia berbuat sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Ia pergi karena tidak menemukan yang dicarinya di rumah ini. Ia ingin orang lain menganggapnya sudah dewasa dan memperlakukannya demikian. Jika kau masih tetap memperlakukannya seperti kanak-kanak, maka ia akan mencari kesempatan di tempat lain untuk mengalami masa menjelang usia dewasanya. Ia lebih senang mendapatkan tantangan ruhaniyah dan juga jasmaniyah sesuai dengan perkembangan kedewasaannya. Jika kau dapat berbuat demikian, maka ia akan kerasan tinggal di rumah. Nyai Waskita menjadi semakin bingung. Namun ketika kemudian terdengar derit pintu dan Rudito melangkah masuk dari pakiwan setelah ia mandi, maka Ki Waskita pun berkata, "Berpakaianlah, kita akan makan lebih dahulu." "Baik ayah," jawab Rudito yang kemudian masuk ke dalam biliknya. Kedua orang tuanya menarik nafas. Rasa-rasanya Nyai Waskita memang melihat hal yang lain pada anaknya, tetapi kelainan itu lebih banyak dicari artinya pada unsur jasmaniahnya. Ibu Rudito menduga bahwa karena Rudito telah mengembara menyusuri daerah yang sulit bagi hidupnya, maka ia telah menjadi bertambah kurus dan kehitam-hitaman. Karena kesan perjalanannya yang sulit itu agaknya telah membuatnya agak pendiam. Nyai, tetapi Ki Waskita berkata kemudian, "Lihatlah, tatapan matanya menunjukkan betapa jiwanya menjadi semakin masak. Ciri kedewasaannya nampak pada sikapnya yang ingin berdiri sendiri, ingin menentukan baik dan buruk dan memilih dengan penuh tanggung jawab. Dan agaknya, dari segi ruhaniyah, ia memang sudah menentukan pilihan sikap dan batasan-batasan tentang hidup kejiwaan seseorang. Meskipun sukar dimengerti, tetapi ia telah menemukan yang paling baik dengan penuh tanggung jawab." Tetapi, aku adalah seorang ibu. Berkata Nyai Waskita. Aku memandikannya sejak ia masih merah, menyusui dan menyuapinya setiap saat. Apakah setelah ia disebut dewasa, aku telah kehilangan segala hakku atasnya? Bukan begitu, Nyai. Kau masih tetap ibunya. Tetapi, cobalah menganggapnya sebagai suatu pribadi yang dewasa dengan segala ciri-cirinya. Nyai Waskita menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Apakah ia lebih senang hidup dalam kesulitan, memelihara diri sendiri, mengambil air, mencuci pakaian dan sebagainya, daripada hidup seperti yang pernah dialaminya di rumah ini? Ternyata ia telah meninggalkan rumah ini, Nyai.
Aku mempunyai dugaan lain. Meskipun aku yakin, tentu kau berbeda pendapat. Itulah sebabnya aku tidak pernah mengatakannya. Katakanlah, mungkin kau benar. Ia menjadi sangat kecewa bahwa Pandanwangi benar-benar akan segera kawin dengan orang lain, dengan anak Temang dari Sangkal Putung itu. Apalagi Kakang ayahnya sendiri, agaknya justru telah membantu pelaksanaan perkawinan itu sebaik-baiknya. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi sulit menanggapinya. Jika ia mengatakan sesuai dengan pengertiannya tentang hal itu pula, maka istrinya akan berkata, Sejak semula aku sudah tahu bahwa kau akan menolak pikiranku itu. Tetapi agaknya seorang ayah benar-benar tidak dapat menyelami perasaan anaknya sendiri. karena itulah, maka kiwas kita sejenak termangu-mangu. Baru kemudian ia berkata, aku telah mencoba menyelami tanggapan Rudito atas perkawinan itu. Bahkan ia sempat bertemu baik dengan Suandaru maupun dengan Pandanwangi. Sama sekali tidak terkesan kekecewaan itu padanya, menurut pengamatanku. Istrinya tidak menyahut, tetapi dengan wajah yang buram, ia pun kemudian melangkah sambil berkata, Aku memang terlampau bodoh untuk mengerti. Tetapi baiklah, jika aku memang harus melepaskan segala wujud kecintaanku kepada anakku, dan bahkan telah dianggap menyebabkan kepergiannya dari rumah ini. kau salah mengerti, Nyai. Aku tidak akan melarangnya lagi, juga apabila ia akan meninggalkan aku. Tidak, ia tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Nyai Waskita pun kemudian meninggalkan ruang itu masuk ke dalam biliknya. Setitik air mata telah meleleh di pipinya. Dengan ujung kembennya ia mengusapnya saat ia duduk di bibir pembaringannya. Rasa-rasanya hatinya menjadi pepat. Ia tidak mengerti kenapa hidup kekeluargaannya berkembang tanpa dapat dimengertinya. Satu-satunya anaknya telah menumbuhkan persoalan yang paling rumit di dalam hatinya. Malah nampaknya ia tidak akan mampu lagi untuk mengendalikannya. Pada hari yang pertama, ibunya memang telah melihat perbedaan sikap dan tingkah laku pada Rudito. Tetapi pembicaraannya dengan suaminya telah mempersiapkan tanggapan hatinya tanpa disadarinya. Dengan heran ia melihat Rudito mengatur ruang tidurnya menurut seleranya setelah sekian lamanya tidak pernah dipergunakannya. Tanpa seorang pun yang menyuruhnya, ia ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para pembantu rumahnya. Bahkan sekali-sekali ia sudah bertanya tentang sawah dan tingkat pekerjaan yang sedang dikerjakan di sawah saat itu. Besok aku akan melihat sawah kita, Ibu, berkata Rudito. Alangkah segarnya menghirup udara terbuka di antara hijaunya dedaunan. Sudah lama aku terpisah dari sawah dan ladang kita itu. Ibunya mengangguk-angguk, namun ia masih mencoba berkata, Kenapa kau memerlukan pergi ke sawah itu, Rudito? Jika kau sekedar akan melihat-lihat saja, pergilah. Tetapi kau tidak perlu berbuat apapun juga, karena sudah banyak orang yang akan mengerjakannya. Rudito tertawa. Katanya, hehehe, apakah bedanya aku dengan mereka, Ibu? Kau adalah anakku, Rudito. Jadi, ibunya termangu-mangu, tetapi yang dapat dilakukannya hanyalah sekedar menarik nafas dalam-dalam. Biarlah aku mencoba berbuat sesuatu, Ibu, sehingga rumah ini dapat memberikan gairah hidup kepadaku.
meskipun hanya sekedarnya. Ibunya tidak menyahut, tetapi agaknya ia mulai menilai keterangan di waskita. Apa yang dikatakan oleh suaminya sedikit demi sedikit mulai membayang. Agaknya memang ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh anak itu. Seolah-olah ia mulai mendengar bisikan di dalam hatinya sendiri. Karena itulah, maka Nyai Waskita mencoba menahan hatinya. Dibiarkannya anaknya melakukan apa saja yang dikehendakinya, meskipun kadang-kadang perasaannya hampir tidak dapat dikendalikannya lagi. Namun kesadarannya yang timbul setelah ia mencoba mengenal anaknya sekali lagi, telah melepaskan anaknya itu untuk berbuat lebih banyak. Di hari-hari berikutnya, Nyai Waskita hanya dapat mengusap dadanya jika ia melihat Rudito pulang dari sawah dengan cangkul di pundaknya dan tubuh yang kotor oleh lumpur. Tetapi pada tubuh yang kotor itu, ia melihat cahaya wajah Rudito yang bersih dan cerah, seolah-olah ia telah menemukan tata kehidupan yang baru. Pada saat ia belum meninggalkan rumah itu, sebenarnya ia pun telah mulai dengan kerja seperti itu. Tetapi ibunya selalu melarangnya, menasehatinya sepanjang sore bahkan sampai malam hari, agar ia menempuh tata kehidupan yang baik, karena ia adalah anak dari keluarga yang berada. Tetapi, tata kehidupan yang bagaimanakah yang dapat disebut baik? Pertanyaan itulah yang kadang-kadang tidak dapat disingkirkan dari hatinya. Namun agaknya kini ibunya telah berubah sikap, seperti perubahan yang tumbuh di dalam diri Rudito sendiri. Sehingga karena itulah agaknya Rudito mulai tersentuh oleh perasaan tenang di kampung halamannya sendiri. Apalagi jika matahari telah turun dan para petani sudah mandi dan melepaskan lelah di ujung padukuhan, duduk sambil berkelakar di temaramnya senja. Rasa-rasanya damai yang sejati mulai membayang dalam tata kehidupan yang justru terpisah dari peradaban yang semakin maju di kota-kota. Mereka tidak banyak mempunyai persoalan, berkata Rudito di dalam hatinya. Dan agaknya perasaan mereka pun terbuka untuk mengerti bahwa dengan saling mengasihi, maka hidup akan menjadi tentram dan damai. Namun kadang-kadang Rudito masih harus bersedih hati jika pada suatu saat ia melihat dua orang tetangganya bertengkar. Mereka kadang-kadang masih diusik oleh persoalan-persoalan kecil tanpa dapat saling memaafkan. Soal ayam yang mengais-ngais tanaman tetangganya, soal kucing yang memecahkan genting ketika sedang mengejar tikus di rumah orang lain. Rudito kadang-kadang terpaksa merenung di dalam biliknya jika persoalan-persoalan kecil itu dapat menumbuhkan permusuhan dan tanpa dapat saling memaafkan, maka pantaslah bahwa dunia ini selalu diganggu oleh pertengkaran dan usaha penyelesaian persoalan dengan kekerasan. Namun dengan demikian, maka kerinduannya terhadap hidup yang tenang dan kedamaian yang sejati justru serasa semakin membara di dadanya. Setelah beberapa hari berada di rumah, Ki Waskita agaknya dapat melihat kegelisahan yang mulai nampak lagi pada anaknya. Karena itu, sebelum terlanjur, Ki Waskita mencoba untuk memberikan arah kepadanya, agar ia tidak dicekam lagi oleh suatu keinginan untuk meninggalkan rumahnya. Dimanapun kau dapat mengutarakan sikapmu, Rudito, dan kepada siapapun, tentu saja harus dengan bijaksana, agar tidak timbul persoalan yang justru sebaliknya
yang justru dapat menimbulkan kebencian. Maksud ayah, di rumah ini pun aku dapat menyatakan sikap hidupku. Iya, dan kau mulailah dengan menyusun tata kehidupan di kampung halaman ini, seperti yang kau bayangkan. Tata kehidupan yang tenang dan damai. Jika kau berhasil, maka dengan sendirinya, tata kehidupan yang demikian tentu akan berkembang. Rudito menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk, ia berkata, "Aku mengerti ayah, meskipun tekanan dari sikap ayah itu bukan semata-mata susunan tata kehidupannya di kampung halaman ini, tetapi semata-mata agar aku tidak meninggalkan ibu apabila pada suatu ketika ayah ke tanah perdikan menoreh menjelang perkawinan Pandanwangi." Kau memang cerdas sekali, Rudito. Tetapi aku bersedia, ayah. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Meskipun tekanan dari maksud ayah adalah agar aku tetap di rumah, namun aku akan mencobanya juga untuk mulai dengan lingkungan kecil ini. Jika lingkungan kecil ini menolak, maka aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Pajang, Mataram, dan Pati. Kiwas kita terdiam sejenak. Ternyata anaknya dapat melihat maksudnya yang sebenarnya. Meskipun demikian, ia dapat berlega hati bahwa Rudito sudah menyanggupkan diri, bahkan berjanji untuk tidak meninggalkan rumahnya. Ia akan mencoba menyusun tata kehidupan di dalam lingkungan kecil itu untuk mewujudkan ketenangan yang diidamkan. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada lingkungan yang terpisah dari sekitarnya, betapapun juga keadaan di sekitarnya akan langsung mempengaruhi tata kehidupan di lingkungan kecil itu. Tetapi Rudito sudah bertekad, apalagi di lingkungan kecil, bahkan seandainya ia harus berdiri seorang diri pun, ia akan tetap berpegangan pada dasar sikapnya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.